Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sarjana. Seperti yang kita tahu ketika kita berbicara tentang masa depan Indonesia, seringkali kita terpaku pada teknologi, industri, atau ekonomi digital. Tapi saya ingin mengajak Sobat Sarjana semua untuk melihat sesuatu yang mungkin lebih fundamental, sesuatu yang telah membentuk karakter bangsa ini selama berabad-abad, namun terus berevolusi mengikuti zaman. Saya berbicara tentang pesantren, bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi fondasi kebudayaan dan masa depan sumber daya manusia Indonesia. Saya sangat beruntung sekali kedatangan pakarnya Pondok Pesantren. Beliau adalah Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Basnang Said. Selamat datang, Bapak. Terima kasih Mbak Rahmi, saya mengucapkan terima kasih karena bisa bersama-sama dengan Sobat Sarjana di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Luar biasa ya Bapak. Terima. Pak Kiai, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin pemirsa memahami tujuan kita malam ini. Kita tidak hanya akan berbicara tentang sejarah atau tradisi pesantren, tapi bagaimana institusi ini menjadi kunci masa depan Indonesia. Pesantren menjadi kunci masa depan Indonesia. Bagaimana dengan adanya pesantren menjaga akar tradisi budaya Indonesia. Dan yang paling penting, bagaimana ini semua relevan untuk keluarga-keluarga Indonesia yang sedang memikirkan masa depan anak-anaknya ke depan. Oke, baik Mbak, sahabat sarjana yang kami muliakan. Jadi pertama, kalau kita membaca sejarah, pesantren adalah institusi genuin dan asli Nusantara. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia yang kemudian memperkenalkan kepada kita sistem persekolahan, pesantren sudah berdiri pada abad ke-14. Sementara Belanda masuk ke Indonesia pada abad ke-16 yang kemudian memperkenalkan kepada sistem persekolahan. Dengan demikian bahwa sebenarnya 2 abad tuanya pesantren ketimbang lahirnya sekolah yang diperkenalkan oleh Belanda. Pesantren adalah lembaga institusi paling asli. Dan penting kita tahu bersama bahwa tekadnya pesantren ketika awal berdirinya itu, satu tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa merdeka dari penjajah. Sehingga perjuangan pesantren itu tidak pernah ada niatnya dari para kiai bahwa kalau kita nanti merdeka, kita bikin negara Islam, kita bikin negara agama. Waktu itu satu tujuannya para ulama pesantren, kita lepas dari penjajahan. Dengan demikian bahwa sebenarnya pesantren itu adalah institusi sungguh sangat berperan dalam konteks memerdekakan bangsa dan negara kita. Hari ini dengan apa adanya kita hari ini itu tidak lepas dari peran-perannya pesantren. Ya benar. Pak Basnang sendiri juga berasal dari pesantren ya, ya Pak? Alhamdulillah saya mungkin 12 tahun di pondok ya. 12 tahun ya, 12 tahun. 6 tahun di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian 3 tahun di Madrasah Sanawiyah, 3 tahun di Madrasah Aliyah, semua di dalam pondok pesantren. Pondok saya adalah pondok yang sangat tua mungkin ya, karena berdiri tahun 1930 dan itu mungkin adalah pesantren yang menginspirasi tumbuh berkembangnya pesantren-pesantren di kawasan timur Indonesia. Namanya Pondok Pesantren As-Adiyah. Dan ini kami tahu juga bahwa jejak-jejaknya pendirinya Al-Alama Al-Hajj Muhammad As'ad Al-Bukisi itu pernah satu pengajian dengan Mbah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di pojok masjid di Makkah. Artinya bahwa dari sisi darah perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kira-kira sama. Sehingga tidak menyangka kemudian bahwa apa yang dilakukan oleh pesantren As-Adiyah sama dengan pondok-pondok yang ada di Pulau Jawa. Demikian Mbak Rahmi. Iya, mungkin sama juga ya Pak ya. Saya juga alumni pesantren ya. Ya. Dan pesantren itu memang sudah ada sebelum kemerdekaan. Iya. Karena kan dari situlah mula adanya, sebelum adanya pendidikan yang formal seperti sekarang ya,
pesantren itu memang sudah ada. Sama kalau di saya aslinya Sumatera Bapak. Kalau di Sumatera itu mungkin madrasah di Jawa itu dinamakan, kalau di Sumatera itu surau Pak. Kita belajarnya ke surau seperti itu ya. Jadi memang mereka belajar kitab kuning, mereka belajar juga undang-undang yang sudah terbit bahwa pesantren itu sudah disamakan atau sudah di muadalah ya namanya ya Pak ya, disamakan dengan kan orang takut ya Pak untuk anak-anaknya masuk pesantren, takutnya nanti dia tidak bisa ke perguruan tinggi umum. Itu bagaimana? Itu kan masih isu-isu yang itu pikiran yang salah, itu pikiran yang keliru, dan menjadi kewajiban kita oleh negara untuk meluruskan bahwa sesungguhnya aslinya lembaga pendidikan itu kan memang pesantren salafiyah. Lalu kemudian karena datang penjajah yang kemudian memformalkan, lalu kemudian lebih terpercaya kemudian apa yang ditinggalkan oleh penjajah ketimbang kemudian identitas yang lahir jauh sebelum datangnya penjajah. Maka kemudian negara kira-kira ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang menjamin akan masa depannya pesantren. Kira-kira jaminan masa depannya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh pondok pesantren, keunikannya, kekhasannya itu negara mengakuinya. Misalnya bahwa di pesantren itu ada kurikulum tersendiri tanpa kemudian menggunakan kurikulum negara, tapi negara mengakuinya karena terbukti pengakuannya negara bahwa misalnya pondok pesantren Tebuireng, pondok pesantren Lirboyo, itu Lirboyo berdiri 1910, tapi kemudian tidak pernah menggunakan kurikulum negara, tapi kemudian tak satu pun pembelajaran di dalamnya yang bertentangan dengan negara. Coba lihat bahwa kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren itu justru syarat dengan nilai-nilai demokrasi. Coba kalau kita membaca kitab kuning, selalu diarihi wallahu a'lam bimuradihi. Artinya apa yang disampaikan oleh para penulis kitab sebelumnya itu selalu bahwa apa yang kami sampaikan itu mungkin ada kebenaran, silahkan, tapi semuanya itu Allah yang paling tahu maksudnya. Lalu yang kedua bahwa di hazanah kitab kuning kita itu kan selalu ada kata qila. Jadi ketika kemudian ada pandangan ulama tentang satu pandangan hukum, kemudian ada diksi qila, ada yang mengatakan. Itu berarti bahwa sebenarnya di dunia pesantren itu pandangan tentang berbeda pandangan itu tidak menjadi problem. Makanya itulah sebabnya bahwa hampir di seluruh Indonesia, seluruh pondok pesantren itu, kalau benar-benar pesantren yang tumbuh di alam khasnya Indonesia, tidak ada yang berjuang untuk mendirikan negara Islam. Karena memang hazanah kitab kuning yang diajarkan, hazanah kitab kuning yang memang bersahabat dengan negara. Makanya sebenarnya di Indonesia itu dibolak-balik bangsa agama, agama bangsa, itu satu kesatuan. Nah, sehingga kemudian para ulama terdahulu itu berjuang, tidak pernah ada yang memikirkan nanti kalau kita merdeka, kita bikin negara Islam. Gak ada yang begitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, siapa saja sih sekarang tokoh-tokoh yang berasal dari pesantren, yang mungkin sobat sarjana pengen tahu nih tokoh-tokoh pesantren yang sekarang menduduki jabatan-jabatan yang strategis di negara kita. Kan sudah banyak nih, mungkin kalau dari Pak Basnang sendiri yang menyebutkan itu bisa meyakinkan sobat sarjana untuk bahwa pondok pesantren ini masa depannya sudah jelas gitu, insya Allah gitu Pak. Saya kira sebelum kita menyebutkan tokoh-tokoh yang hari ini dan sebelum hari ini, itu kan kita kenal bahwa para pejuang pesantren, mendirikan pesantren, membangun peradaban bangsa, itu kan kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim, kemudian Raden Ajeng Kartini, itu kan ketiganya adalah sama-sama pernah berguru di Mbah Soleh Darat di Semarang. Kemudian jangankan itu, ada Pangeran Diponegoro, Panglima Sudirman, itu kan semuanya adalah santri-santri yang kemudian ngaji kitab kuning, lalu kemudian dia sembari mengikuti pengajian, tapi karena mereka harus berjuang juga memerdekakan bangsanya, maka mereka juga keluar dari pesantren untuk berjuang. Misalnya coba kita lihat bahwa tidak ada Hari Pahlawan 10 November andaikan tidak ada pemancinya yang bernama Resolusi Jihad, yang kemudian itulah disebut dengan istilah Hari Santri. Jadi Resolusi Jihad 20 Oktober 1945 itu kan sesungguhnya adalah
pandangannya Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan siapapun yang tinggal di radius 90 km dari pusat peperangan Surabaya, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan harus keluar membela tanah air. Dan itulah kemudian yang menjadi pemancing lahirnya Hari Pahlawan 10 November. Nah, hari ini tentu tadi Mbak Rahmi, siapa sih? Saya kira banyak sekali. Banyak sekali. Dulu alhamdulillah kita pernah dianugerahi oleh Allah seorang presiden yang benar-benar murni asli pesantren, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu juga ada wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Pak Kiai Dr. Haji Hamzahas. Lalu kemudian alhamdulillah setelah itu ada Abah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan sekarang saya kira cukup banyak sekali. Ada Caimin, ada Nusron Wahid, ada Pak Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar, kemudian ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Itu semua kan dari pesantren ya, Pak? Anak-anak pesantren yang kemudian sekarang diberikan amanah untuk mengelola negara. Gitu ya. Jadi ketika ada yang bilang pesantren itu kuno atau tidak mengikuti zaman, sebenarnya mereka itu belum memahami DNA-nya pesantren seperti itu ya, Pak ya. Itu sangat kelirulah pandangan yang kemudian dikatakan bahwa pesantren itu kuno. Jadi jangan kita memperhadapkan karena pesantren itu sedang mempertahankan tradisi, lalu kemudian tradisi ke Indonesia yang ditampilkan lantas kemudian disebut tradisional. Jadi kadang orang mengatakan santri itu kan sarungan. Oh, justru sarung itulah kemudian aslinya Indonesia. Jadi sesungguhnya di tengah-tengah kemudian orang menggaung-gaungkan seperti apa kemodernan dengan menggunakan jas, justru indikator pada jas bukanlah indikator modern. Justru indikator kemodernan itu ada dalam pikiran. Coba cek bahwa di pesantren itu ada kitab yang kadang dibaca di pondok pesantren namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kekuasaan yang kemudian kita kenal ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Itu kan sebenarnya terinspirasi dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, lalu kemudian Auguste Comte mencoba mengadopsi itu. Lalu kemudian di pondok pesantren yang dianggap kuno, di pesantren itu justru belajar tentang logika, belajar tentang usul fikih. Nah, kemudian usul fikih itu menjadi pelajaran wajib, logika itu di kampus-kampus yang kira-kira ada prodi-prodi hukumnya. Maka sebenarnya tidak bisa diperhadapkan kekunoan itu karena pakai sarung, pakai peci. Justru disitulah kemudian pesantren sedang mempertahankan tradisi ke-Indonesiaan. Gitu. Luar biasa Pak Kiai ya. Pak, sekarang kan pemirsa ingin memahami betapa besarnya ya ekosistem pesantren di Indonesia ya Pak ya. Karena kadang kita bicara pesantren dalam konteks yang abstrak, padahal ini adalah kekuatan nyata dengan skala yang luar biasa. Bisa Bapak berikan gambaran berapa sih angka-angka pondok pesantren yang ada di negara kita ini, Pak? Jadi pertama saya kan sedikit akan merunut dulu bahwa tahun 2019 kita bersyukur ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Lalu kemudian kita buat turunannya, ada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Bahwa sumber pendanaannya pesantren itu Mbak Rahmi, satu, berasal dari pemerintah pusat. Berarti sebenarnya ada haknya pesantren di Kementerian Dikdasmen, ada haknya pesantren di Kemenpora, ada haknya pesantren di Kementerian Ketenagakerjaan, ada haknya pesantren di banyak kementerian dan lembaga. Tapi apakah sudah terlaksana atau tidak, itu nanti kita lihat seperti apa. Lalu yang kedua, sumber pendanaan pesantren dari pemerintah daerah. Berarti ada haknya pesantren di APBD. Lalu kemudian yang sangat penting ada dana abadi pesantren. Nah, ini sedang kita perjuangkan supaya kira-kira dana abadi pesantren itu bisa kemudian terasakan juga oleh pesantren. Lalu ada tentu dari masyarakat. Lalu yang berikutnya ada regulasi, misalnya ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2020 tentang bagaimana pendirian pesantren. Bahwa masyarakat sobat santri yang ingin mendirikan pesantren paling tidak harus memenuhi 5 rukunnya pesantren. Apa itu? Harus ada kiai, harus ada kitab kuning, harus ada santri, harus ada asrama, dan harus ada masjid atau musola. Lalu kemudian siapa kiainya? Kiainya nggak boleh hanya kan pakai sorban, tapi yang disebut dengan kiai di pondok pesantren yang punya kemampuan substansi tentang pesantren. Pernahkah ia mondok di pesantren? Kitab apa yang dipelajari
dipelajari di pondok pesantren. Makanya sebenarnya Kementerian Agama itu sudah mereformasi bahwa yang disebut dengan kiai di pondok pesantren itu bukan hanya tampilannya kalau pakai jubah, pakai sorban, tetapi pernah nggak ngaji di pondok pesantren, bisa nggak ngaji tentang nahwu saraf, bisa nggak kemudian baca Fathul Mu'in. Artinya bahwa tidak gampang orang mendirikan pesantren. Lalu yang paling penting Mbak Rahmi, bahwa orang yang mendirikan pesantren itu harus kuat jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika masyarakat ingin mendirikan pesantren harus menampilkan kertas loyalitas dan dedikasinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jumlah pesantren hari ini Mbak Rahmi luar biasa pertambahannya. Di tahun 2019 jumlah pesantren kita masih 29.000. Tetapi kira-kira 12 tahun, 13 tahun pasca terbitnya Undang-Undang Pesantren, pasca 2019 berarti 6 tahun yang lalu, sekarang pertambahan pesantren sudah mendekati angka 43.000. Angka 43.000 bukan angka yang sangat kecil. Lalu kemudian varian-varian di pesantren itu kan bermacam-macam. Ada pesantren pendidikan formal, ada pesantren non formal, dan ada pesantren terintegrasi dengan pendidikan umum. Misalnya pesantren yang pendidikan formal, itulah kira-kira mau ada lah, seperti Sidogiri, Lirboyo, kemudian misalnya Gontor, kemudian Al-Amin Perinduan di Madura, itu pesantren formal, nama Mu'adalah. Kemudian ada namanya PDF, pendidikan dunia formal, tingkat ula, wusto, dan ulia. Kemudian perguruan tingginya namanya Ma'had Ali. Jadi Ma'had Ali hari ini itu posisinya sama dengan UIN, IAIN. Malah sebenarnya yang cocok menjadi dosen agama, menjadi guru agama di masa depan adalah alumni Ma'had Ali. Kenapa? Mumpuni ilmu agamanya. Mungkin kita bisa tahu ya Bapak ya, sekarang kan orang ingin mendirikan pesantren banyak mengatasnamakan pesantren, tapi sebenarnya mereka tidak memenuhi rukun-rukun yang sudah ada di SOP-nya Kementerian Agama. Iya betul. Dan jadi itulah yang mungkin kita dengar ya Bapak, orang juga banyak takut untuk memasukkan anaknya ke pesantren yang mereka itu sebenarnya itu bukan pesantren, tetapi hanya tempat untuk mengumpulkan dana untuk memperkaya diri. Nah makanya Mbak Rahmi, masyarakat kita harus selektif ketika membawa anak-anaknya ke pondok. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat santri, sahabat sarjana, silahkan ketika memiliki putra-putri yang akan dimasukkan ke pesantren, pertanyaan pertama, pesantren itu punyakah nomor statistik pesantren? Bertanyalah kepada Kemenak Kabupaten Kota, ke Kanwil, atau langsung ke pusat. Kalau kemudian tidak memiliki nomor statistik pesantren, berarti tidak sah menjadi pesantren. Karena memang harus ada izin dari negara. Jadi nomor statistik pesantren itu sangat penting untuk kita mengetahui status pesantren tersebut. Iya, jadi banyak kasus-kasus yang muncul. Iya, tiba-tiba benar. kemudian ada kekerasan seksual. Benar. Wah, belum tentu pesantren, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Cibiru di Bandung. Kemudian kita cek, ya Allah, itu bukan pesantren. Tetapi kemudian sampai ke publik itu pesantren. Benar. Makanya harus juga teredukasi masyarakat kita supaya kemudian begitu mau membawa putra-putrinya ke pesantren, cek dulu dong bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang memang dilindungi oleh negara, harus punya perangkat administrasi yang absah oleh negara, sehingga juga nanti lulusannya itu bisa anak-anak terakui oleh negara. Baik Pak Bastang, luar biasa ya Pak ya. Saya ingin pemirsa benar-benar memahami ya, ketika kita berbicara jutaan santri, kita berbicara tentang jutaan anak muda Indonesia yang sedang dibentuk karakternya. Ini investasi sumber daya manusia yang luar biasa besarnya Pak ya. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya luar biasa, karena memang yang hebatnya di pesantren itu adalah yang pertama diajarkan oleh para kiai kita itu adalah akhlak. Akhlak, lalu kemudian pelan-pelan diajarkan akhlak, lalu kemudian pelan-pelan ditanamkan ilmu pengetahuan. Di dunia ini lembaga pendidikan mana yang gurunya, kepala sekolahnya bangun tengah malam mendoakan santri-santrinya? Ketika seorang kiai menemukan ada anak yang nakal, kiai bangun tengah malam menyebutkan nama khususnya santri, namanya santri didoakan agar kemudian dihentikan kenakalannya. Kalau mereka belum move on dari orang tuanya, didoakan agar segera move on dari orang tuanya, biar kemudian bisa berkonsentrasi menuntut ilmu. Mana kira-kira ada lembaga pendidikan yang benar-benar gurunya ikut terlibat
kemudian menggugah jiwa psikologinya muridnya, kecuali pondok pesantren. Maka kemudian lembaga pendidikan yang paling menjanjikan di masa akan adalah pesantren. Bahwa kemudian hari ini kadang orang mengatakan itu terjadi kasus di sana, ada kekerasan seksual, tentu itu kan kasuistik. Dan kita harus bersama-sama menyelesaikan itu. Dan oleh karena itu juga Kementerian Agama melakukan pengawalan, kemudian ketika ada pesantren yang terbukti melakukan kekerasan apapun, tentu kemudian ada sanksi-sanksi yang kemudian bisa diberikan oleh negara. Ya, itu mungkin merupakan bagian dari program Pontren ya Pak? Iya, betul. Itu Ya. pertama, kita sudah punya keputusan Dirjen tentang pesantren ramah anak. Kira-kira yang disebut dengan pesantren ramah anak adalah seperti apa pengasuhannya. Lalu kemudian pesantren itu kira-kira keberpihakannya pengasuh seperti apa. Lalu kemudian bagaimana penempatan asramanya anak-anak. Antara perempuan dengan laki-laki itu kemudian harus terpisah. Tidak boleh ada pembulingan. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai masa depannya anak-anak kita. Oleh karena itu pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat menjanjikan untuk mendidik akhlak anak-anak kita pada satu sisi dan memberikan ilmu pada sisi yang lain. Idealnya Pak, untuk anak-anak masuk pesantren itu umur berapa ya Pak? Ini kan sebenarnya pesantren kan institusi masyarakat ya. Jadi masyarakat itu kemudian mendirikan pesantren itu kan banyak fasilitas, banyak wadah, banyak kelembagaan yang didirikan oleh pesantren. Bagi yang kira-kira usia pendidikan dasar itu kan ada tingkat ula. Bagi yang kira-kira tingkat menengah berarti ada tingkat ustaz dan ada tingkat ulia. Bagi yang mau mahasiswa berarti ada tingkat perguruan tinggi namanya Ma'had Ali. Jadi tergantung, silahkan saja kira-kira anak-anaknya mau dibawa kemana. Sejak dini mau diajarkan akhlakul karimah, kebiasaan-kebiasaan yang baik, berarti tentu sejak dini diajarkan ilmu yang nanti bisa dipelajari di tingkat ula. Tingkat ula itu setara dengan SD, tingkat ustaz setara dengan sanawiyah dan SMP, dan ulia setara dengan tingkat madrasah aliyah atau SMA. Dan itu ada fasilitas di pondok pesantren. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya tentang bagaimana pesantren membentuk karakter seseorang. Bagaimana pesantren itu membentuk akhlakul karimah mereka yang akan bermanfaat untuk masa depan mereka. Tetapi sekarang kita juga harus berbicara dengan kehidupan kita yang berjalan. Ada kebutuhan ekonomi dan juga jadi gak hanya sekedar soft skill saja, ada hard skill yang apa saja peran negara untuk memberikannya itu kepada pesantren-pesantren di negara kita ini. Jadi saya kira kami akan mencoba merunut bahwa dulu ketika Gus Dur menjadi presiden itu kan sebenarnya ijazah salafiyah itu kan tidak dipergunakan, tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan apapun di masa yang akan datang. Misalnya suatu waktu alumni pondok pesantren salafiyah mau menjadi anggota DPRD, mau menjadi kepala desa, apalagi menjadi PNS, itu ijazahnya tidak diakui. Maka kemudian dulu programnya Bapak Presiden melalui Pak Menteri Agama waktu itu Al-Maghfurullah Kiai Haji Tolha Hasan, dibuka program kejar paket A, B, dan C di pondok pesantren. Artinya bahwa program ini menjembatani alumni pesantren salafiyah untuk mengambil peran-peran dalam berbangsa dan bernegara di kemudian dengan ijazahnya yang melalui kejar paket A, B, dan C. Lalu kemudian berikutnya bahwa disetarakan dengan namanya PKPPS, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, bahwa anak-anak di pondok tetap ngaji kitab kuning, tapi nanti pada saatnya diikutkan untuk mengikuti ujian kesetaraan. Sehingga nanti output dari kesetaraan itu berupa ijazah bisa dipakai untuk menjamin masa depannya anak-anak kita. Nah, setelah itu kemudian alhamdulillah tahun 2005 itu ada program beasiswa santri berprestasi. Yang sekarang anak-anak boleh menjadi dokter, boleh menjadi ekonom. Mbak kalau misalnya suatu waktu datang ke Unisma Malang atau datang ke UIN Jakarta atau datang ke UI hari ini di Depok, tidak asing lagi bahwa ada banyak anak-anak kita yang berasal dari pondok pesantren tapi kuliah ekonomi, kuliah hukum, kuliah saintek. Di Airlangga Surabaya itu keren banget anak kita
di IPB hari ini, itu karena di pondok pesantren itu bukan hanya diajarkan ilmu-ilmu tentang agama, tapi juga ilmu-ilmu biologi, fisika, matematika, sehingga anak-anak bisa beradaptasi dengan kondisi zamannya. Kemudian yang kedua, juga ada program kemandirian pesantren, Mbak Rahmi. Iya, Jadi kemandirian. itu program kemandirian pesantren kira-kira filosofinya begini, bahwa dari dulu itu pesantren sudah mandiri. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba hari ini banyak pesantren, tiba-tiba banyak proposal. Padahal asal-muasalnya pesantren itu kan mandiri. Coba kita tengok misalnya, kenapa kita menggunakan kata pondok. Karena dulu istilahnya begini, ada masyarakat datang ke kiai, lalu kemudian mereka mengatakan, Kiai, saya nitip anak kami untuk ngaji sama Pak Kiai. Tapi Kiai mengatakan, itu kan gak ada tempat. Lalu Kiai mengatakan gini, kamu cukup bikin pondok di lahanku, di kebunku, bikinkan saja pondok di situ, kemudian tidak perlu ada pembayaran, cukup santri itu mengerjakan sawah dan ladangku. Lalu kemudian hasilnya kita makan bersama-sama. Itu kan sudah kemandirian pesantren sebenarnya. Lalu kemudian berjalan-berjalan, alhamdulillah hari ini kalau kita membaca data-data Kementerian Agama, sudah 3.600 pesantren yang kira-kira bisa dianggap membanggakan ekonominya. Okay. Lalu kemudian di antara mereka ada yang menjadi badan usaha milik pesantren. Gitu Mbak Rahmi. Dan hari ini juga ada program digitalisasi pesantren. Bagaimana kemudian di pondok pesantren itu melek teknologi, pembelajarannya kira-kira menggunakan layar dan seterusnya. Jadi pesantren ini tidak kuno lagi. Hanya pikirannya saja masyarakat menyebutnya pesantren itu tradisional, kampungan, padahal tidak seperti itu. Oke, baik. Ya, ini menarik ya Pak Kiai. Jadi kalau santri sekarang itu bukan hanya pinter baca kitab kuning, tapi juga mereka bisa coding, mereka juga. Oh, keren banget sekarang. Ya, suatu waktu nanti Mbak Rahmi coba deh ke UI. Coba ke UI, coba ke UPI Bandung, coba ke IPB. Coba ke berbagai perguruan tinggi excellent di tanah air. Jangankan dalam negeri, di luar negeri. Di luar negeri kalau misalnya jalan-jalan ke Cina, ada santri kita yang justru ambil saintek, ambil teknologi informasi, dan yang paling keren tetap mereka mempertahankan sarungnya, mempertahankan pecinya, tapi kemudian otaknya sudah otak saintek. Benar. Jadi sekarang santri itu keren banget. Ya, oke, semoga ya Pak Direktur ya, pendampingan negara ini untuk pesantren di era digital ini benar-benar terwujud ya Pak ya. Ya. Sekarang kan negara ada program digitalisasi di pesantren. Tadi saya sampaikan di awal itu ya, sekarang bahwa berdakwahnya kiai itu tidak hanya menggunakan tes kitab kuning secara konvensional, tapi kira-kira Pak Kiai sudah bisa membaca teks kitab kuning di atas layar. Kemudian bahwa dakwahnya Pak Kiai, pengajiannya Pak Kiai tidak hanya dinikmati, didengarkan oleh para santri, tapi juga bisa di YouTube kan. Sehingga kemudian makin banyak program YouTubeisasi pengajiannya Pak Kiai, maka sebenarnya sedang kita mendistribusikan Islam rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat. Makanya penting penguatan digital di pondok pesantren agar dakwah di pesantren itu makin melebar dan meluas di tengah-tengah masyarakat kita. Bisa terjangkau ya Pak untuk semuanya ya Pak ya. Bapak, jadi kan saya dengar ini kan kalau program pemerintah yang sekarang makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis itu programnya Bapak Prabowo ke pesantren bagaimana dampaknya Pak? Oke, baik, terima kasih, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo, luar biasa program ini benar-benar menyentuh masyarakat utamanya pesantren. Jadi kita membayangkan bahwa anak-anak kita saat ini sudah mulai merasakan makan bergizi gratis. Bukan hanya anak kita di pondok pesantren, tapi juga nanti seluruh pelajar Indonesia yang kira-kira jumlahnya 82 juta akan merasakan itu. Dan di pondok pesantren sekarang sedang dimasifkan membangun SPPG Mbak Rahmi. Apa itu SPPG? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang memang sebenarnya pesantren itu sudah terbiasa melayani, memberikan makan kepada anak-anak. Hanya kan tidak gratis. Masih diambil pembayaran setiap bulan. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai menyasar ke pesantren kita. Tentu di awal-awal ini saya kira sudah ada 3-4 jutaan termasuk santri di dalamnya yang menikmati makan bergizi gratis. Artinya bahwa
Anak-anak yang tadinya tentu masih tanda tanya seperti apa gizinya, karena bagaimanapun memang di pondok pesantren kan pembayarannya ya ala kadarnya, malah kemudian banyak yang gratis oleh kiai. Nah sekarang begitu ada program ini, sekarang pesantren juga ikut merasakan itu. Dan untuk Kementerian Agama itu kurang lebih 29 pesantren kita yang sudah menjadi SPPG. Artinya ketika ia menjadi SPPG berarti pesantren itu pasti sudah terpenuhi layanan makan bergizi gratisnya. Lalu yang kedua programnya Pak Presiden adalah cek kesehatan gratis di pondok pesantren. Beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah secara perdana kita sudah melaksanakan CKG di pesantren Lirboyo di Kediri, kemudian Al-Falah Ploso, lalu 2 minggu yang lalu kita sudah launching cek kesehatan gratis di pondok pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, dan nanti akan menyasar ke seluruh pesantren. Artinya bahwa nanti negara akan benar-benar mengecek betul seperti apa kesehatannya anak-anak kita. Kenapa itu penting? Karena inilah anak-anak generasi emas kita di masa yang akan datang. Harus dipastikan kesehatannya. Kalau mereka sakit-sakitan, berarti kira-kira juga menjadi problem bagi kelangsungan masa depan bangsa. Maka Pak Presiden menyiapkan generasi Indonesia sehat yang kelak nanti akan membangun Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo telah menggagas sebuah program yang sangat monumental bagi pondok pesantren. Oh, jadi memang pondok pesantren mungkin sebagian masyarakat itu berpendapat bahwa itu hanya didapatkan oleh sekolah-sekolah negeri. Oh enggak, sama. Gitu kan. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya madrasah, tapi juga pondok pesantren. Jadi MBG itu asalkan ia usia sekolah dan belajar di pondok pesantren, belajar di madrasah, belajar di sekolah, semua mendapatkan hak yang sama. Oke, berarti secara statistik apakah sudah tersebar di seluruh Indonesia itu Pak? Jadi samplingnya tentu sudah hanya memang kalau kita membaca kebijakannya pemerintah, semoga nanti di akhir tahun 2025 sudah bisa menyasar ke 82 juta anak-anak Indonesia yang di dalamnya kira-kira kurang lebih 5 juta santri Indonesia. Oke, baik. Mungkin ada rencana program apa lagi untuk pondok pesantren di Indonesia ini Pak yang programnya Ditjen? Iya, jadi memang kita menyiapkan banyak program, termasuk kemudian program prioritas Bapak Menteri Agama Profesor Kiai Nasaruddin Umar. Misalnya ada pesantren berdaya. Pesantren berdaya kira-kira adalah apa itu Pak pesantren berdaya yang merupakan astap protasnya Pak Menteri Agama. Bagaimana kemudian pesantren bisa lebih mandiri, tidak bergantung kepada negara, ia bisa kemudian mengelola sumber dan potensi yang ada di pesantren itu, lalu kemudian bisa berdampak ekonomi sehingga melahirkan kemandirian pesantren. Lalu kemudian yang kedua ada program kira-kira ekoteologi. Ekoteologi adalah kira-kira pandangannya bagaimana kemudian agama ikut berkontribusi melestarikan alam. Makanya nanti Mbak Hari Santri 2025 ini ada sejumlah programnya Kementerian Agama. Misalnya gerakan santri menanam, satu santri satu pohon. Jadi bayangkan kalau misalnya di tahun 2025 kita menanam satu pohon 5 juta santri, maka kemudian bagaimana kemudian hijaunya Indonesia begitu dipandang dari atas. Karena satu santri satu pohon. Juga ada program yang lain, ada pesantren ramah lingkungan, juga bagian dari ekoteologi. Oke, baik Pak Direktur, sudah mulai mengerucut ya Pak ya. Kita ulas lagi ya Pak dari perspektif ekonomi nasional, seberapa signifikan sih Pak kontribusi ekosistem pesantren saat ini? Saya kira pesantren itu kan sebenarnya sudah terjadi proses-proses ekonomi di pesantren. Coba membayangkan Mbak, ketika sebuah pesantren itu ada 5.000 santri, maka dimungkinkan 5.000 orang tua, ayahnya 5.000, ibunya 5.000 yang akan bergerak menuju ke pesantren mengantar anaknya sebagai santri baru. Yang artinya bahwa ada proses ekonomi yang terjadi. Mereka harus singgah membeli bensin, mereka kemudian singgah di warung, di resto untuk makan, kemudian tiba di pondok pesantren, lalu kemudian membeli cemilan-cemilan. Itu kan sedang berproses ekonomi sebenarnya. Benar. Maka pesantren bisa melahirkan ekosistem perekonomian yang akan menyuburkan perekonomian bangsa. Apalagi di pondok pesantren itu kalau ada 5.000 santri baru, maka dipastikan akan ada 5.000 anak-anak yang membeli sabun mandi,
akan 5.000 anak-anak membeli kira-kira kebutuhan-kebutuhan setiap hari, sehingga kemudian berdaya masyarakat di sekelilingnya. Gitu ya, Pak. Bayangkan gorengan di pondok pesantren pasti laris manis. Iya benar. Penjual bakso di pondok pesantren akan laris manis. Kenapa? Jadi makin banyak anak-anak yang tinggal di pondok pesantren, maka sebenarnya sedang diperkuat ketahanan ekonomi negara. Itu. Benar-benar sekali. Tentunya penting ya Pak Direktur ya. Ini adalah ekonomi yang berbasis nilai ya Pak ya. Iya. Bukan sekedar profit oriented gitu ya Pak. Iya benar. Tentu bahwa apa yang dikembangkan di pondok pesantren tentu tidak semata-mata selalu berorientasi keuntungan. Tetapi kemudian memang juga ada program kewirausahaan di pondok pesantren. Jadi kita menginginkan bahwa perputaran ekonomi di pesantren itu benar-benar terasakan di pesantren dan masyarakat sekitar. Jadi janganlah kira-kira kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan anak-anak, ya nggak apa-apa nanti juga mereka membeli di tengah-tengah masyarakat supaya perputaran ekonomi bisa berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pelaku ekonominya adalah pondok pesantren. Gitu. Oke, ya. Sudah tidak bisa lah kita ini sudah mutlak lah bahwa kontribusi pesantren untuk Indonesia itu nyata. Nyata lah Mbak. Nyata sekali gitu kan untuk ekonomi, ekologi dan nanti juga akan bagaimana pondok pesantren menyongsong Indonesia Emas 2045. Seperti itu ya Pak ya. Jadi sering saya katakan kepada anak-anak yang sekarang kelas 1 di tingkat madrasah alia di pondok pesantren atau tingkat ulia, itu kira-kira ketika Indonesia 1 abad 2045, ini anak-anak kira-kira umurnya 30 tahun. Berarti mereka lah kemudian yang akan menjadi penerus bangsa. Benar. Jadi ketika Indonesia 1 abad, anak-anak yang sekarang masih di mondok itu justru sudah manusia dewasa. Berarti seperti apa kita membina mereka, maka itulah gambaran masa depan kita. Benar. Membayangkan anak-anak yang menikmati makan bergizi gratis, yang kemudian cek kesehatan gratis, dipersiapkan untuk Indonesia emas 20 tahun yang akan datang, itu berarti usianya sudah 30-35 tahun. Maka mereka lah yang memastikan bahwa Indonesia, keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Maka makin sehat anak kita hari ini, makin kuat moralitasnya anak kita, makin kuat pendidikannya, maka itulah gambaran Indonesia 1 abad yang akan datang. Iya benar. Jadi karena di Indonesia ini mungkin makan itu sebenarnya sangat berpengaruh, apalagi yang kita tahu ya Bapak ya, 1000 hari pertama itu nutrisi itu memang harus benar-benar betul. diprioritaskan. Dan juga kita juga sudah tahu juga bahwa makan di pondok pesantren yang tadi ya, untung ada programnya Bapak Prabowo yang monumental yang Bapak bilang tadi, ini sangat membantu lah, sangat membantu untuk pesantren mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan gitu. Betul ya, sekali. Ya luar biasa ya. Apakah program ekologi yang sedang berjalan sekarang apa Pak? Itu yang nanti ya kita akan laksanakan di tanggal 22 Oktober ya Pak ya? Betul. Jadi penting juga kami sampaikan kepada sahabat sarjana bahwa insya Allah nanti tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober akan dilaksanakan Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat internasional di Pondok Pesantren As'adiyah di Sengkang, Sulawesi Selatan. Untuk pertama kalinya lomba membaca kitab kuning antar negara-negara Asia Tenggara. Tujuannya apa? Kira-kira untuk menyampaikan seperti apa konsep Islam rahmatan lil alamin yang berlangsung di Indonesia. Nah, sehingga kemudian ini juga bagian dari diplomasi Indonesia kepada negara Asia Tenggara, bahwa coba tengok bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan negara Islam, tetapi masyarakatnya hidup rukun dan damai. Itu kenapa? Karena ada peran-perannya pesantren yang ketika mereka berjuang dan kemudian memelihara kemerdekaan hari ini, itu selalu mengedepankan toleransi. Benar. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Indonesia. Dengan MKIKAH nanti ini tentu kemudian kita menyampaikan kepada dunia, Indonesia adalah negara yang bisa kira-kira melaksanakan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara seperti itu. Islam adalah agama wasatiyah yang bagaimana Islam moderat. Islam moderat ya gitu ya Pak ya. Nanti
kira-kira teman-teman ISNU bisa bergabung di agenda tersebut? Ya, ayo Pak? tentu. Jadi kalau nanti teman-teman ISNU ini kan memang sangat ramai nanti. Iya. Itu direncanakan ada 10 negara yang akan hadir. Alhamdulillah per kemarin itu sudah ada 6 negara yang mengirimkan nama-nama pesertanya dan ofisialnya. Lalu kemudian mereka akan memperlihatkan kemampuannya membaca dan memahami kitab kuning, dan saya kira ini adalah agenda adalah kegiatan yang pertama kalinya secara internasional. Yang tadinya hanya tingkat nasional, tapi nanti ini sudah internasional. Lalu kemudian ada sejumlah side event yang akan dilaksanakan, misalnya Expo Kemandiran Pesantren. Seperti apa kira-kira pesantren-pesantren yang punya produk-produk ditampilkan dan bisa kemudian Luar dilihat biasa langsung sekali oleh itu, Pak. masyarakat kita. Kemudian juga ada gerakan penanaman pohon, kemudian juga ada halaqah ulama nasional yang nanti kita akan kerjasama dengan Rabita Ma'ahid Islamiyah PBNU. Nanti kita akan mendiskusikan seperti apa berbangsa, bernegara, seperti apa ekoteologi, dan seperti apa kurikulum cinta yang juga sekarang sedang cinta. dikembangkan oleh Kementerian Agama lewat program prioritas Bapak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar. Tadi sangat menarik sekali, kurikulum cinta itu seperti apa ya Pak ya? Jadi sebenarnya hanya namanya kurikulum cinta, Iya. tetapi hal itu kan sudah kira-kira pandangannya bahwa kita harus mencintai. Bagi penganut agama, cinta sama Tuhan, cinta dengan alam, cinta dengan sesama umat manusia. Dan dulu kalau mantan Abah Kiai Rois Am PBNU dulu, Kiai Haji Ahmad Siddiq kan kemudian membagi 3 persaudaraan, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah islamiyah. Jadi kalau kita tidak satu agama maka ada ukhuwah basyariyah. Kalau kita dalam satu bangsa maka ada ukhuwah wataniyah. Itu kan sesungguhnya adalah kurikulum cinta. Bagaimana kemudian yang kita kedepankan adalah mencintai karena kemanusiaannya, termasuk kemudian mencintai alam, mencintai bangsa, itu kan juga bagian dari, dan ini penting kita tanamkan kepada peserta didik kita, termasuk kepada para santri. Ya, jadi untuk menghindari radikalisme lah Ya, seperti betul. itu ya Pak ya, untuk menghindari kefanatikan. Ya. Karena pada Nabi kita sendiri itu bagaimana membangun kota Madinah itu kan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana Betul. bisa merangkul. Merangkul, Iya kan, tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan, dan ketika mereka melihat sosok pemimpin bangsa yang bisa merangkul itu, pada akhirnya mereka melihat bahwa agama kita, pondok pesantren yang juga mengajarkan bahwa agama kita adalah agama yang penuh dengan toleransi. Buktinya kita bisa walaupun berbagai macam, kita bukan negara Islam tapi kita bisa hidup seperti Bapak bilang Iya, tadi, hidup tenang, berdampingan, damai, iya. berdampingan dan saling menghargai. Dan itu karena kontribusi besarnya Pesantren. pesantren. Jadi kadang ada contoh begini, bahwa ketika ada orang mau cerai, biasanya masyarakat itu tidak datang ke Pak KUA, tetapi datang ke Pak Kiai. Benar. Jadi sesungguhnya pesantren itu mengambil alih peran-perannya negara, yang seharusnya kemudian kalau mau cerai ya datang ke KUA, tapi justru masyarakat datang ke Pak Kiai yang kemudian diberikan pesan-pesan, wasiat, nasihat, lalu kemudian tidak jadi bercerai. Itu artinya bahwa pesantren ikut membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa, memperbaiki moral bangsa. Oke, Bapak, ini saya juga sering dengar ya dari orang tua saya bagaimana pesantren bisa menjaga tradisi yang sudah berabad-abad sambil tetap relevan di era digital yang bergerak begitu cepat. Bukankah ini seperti mencoba berlari sambil memegang barang antik seperti itu? Ndalah. Jadi saya kira apa yang diajarkan oleh masyarakat kita, oleh kiai kita di pesantren, bahwa pada satu sisi kita beragama, berbangsa, tetapi juga kita menjaga tradisi kita. Tradisi itu kan sebenarnya adalah alat untuk kemudian memahami agama. Jadi mungkin kadang ada kegiatan maulid. Jadi memang maulid tidak ada dalam Islam, tetapi
Maulid mengenang kelahirannya Rasulullah itu adalah cara yang ditunjukkan oleh para kiai bagaimana kemudian kita bisa menanamkan cinta Nabi, cinta Rasul dengan perangkat tradisi-tradisi. Misalnya di Sulawesi Selatan itu ada peringatan Maulid yang kemudian setiap peringatan Maulid di masjid itu ada batang pisang, Mbak Rahmi, lalu kemudian ditancapkan bendera telur, kemudian ada bendera-bendera uang, yang itu memang tidak ada dalam Islam, tapi itu adalah cara untuk menggerakkan anak-anak meninggalkan rumahnya menuju masjid dengan cita-citanya ingin mendapatkan telur, ingin mendapatkan uang. Itu kira-kira cara untuk membuat anak-anak motivasi datang ke masjid, yang pelan-pelan nanti juga oleh pengurus masjid dipanggil penceramah. Jadi niatnya untuk mendapatkan telur, niatnya untuk mendapatkan uang, tapi kemudian ada juga nasihat-nasihat dari para kiai, sehingga kemudian dua hal tersentuh karena motivasinya datang ke masjid. Pada sisi yang lain mereka akan mendengarkan ceramah tentang nilai-nilai keagamaan. Iya, itu cara ya Pak ya, benar untuk Jadi tradisi itu penting Mbak di dalam rangka menguatkan pemahaman kita akan nilai-nilai agama itu. Iya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Pak Direktur, sekarang saya ingin kita berbicara tentang dukungan yang dibutuhkan. Dengan potensi sebesar ini tentu ada tantangan dan kebutuhan kebijakan yang spesifik ya. Sebagai praktisi yang langsung menangani, apa saja prioritas kebijakan yang realistis dan urgent sekarang ini Pak? Jadi sekarang kita berjuang dan negara harus memberikan dukungan bahwa ke depannya lulusan pondok pesantren itu tidak diberikan lulusan pesantren itu memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang pendidikan apapun. Misalnya anak-anak tingkat ula boleh masuk SMP, atau kira-kira sebaliknya anak SMP boleh masuk di tingkat ulia, sehingga kemudian kebijakan negara benar-benar tidak diskriminatif, termasuk kemudian misalnya lulusan Ma'had Ali bisa menjadi apa saja di masa yang akan datang. Membayangkan bahwa lulusan marhala ulanya Ma'had Ali bisa masuk ke S2-nya UIN, bisa masuk ke S2 UGM. Demikian pula nanti lulusan marhala thaniyahnya Ma'had Ali bisa masuk ke S3 UIN, bisa masuk ke S3 UGM atau ke perguruan tinggi yang lain. Kenapa? Karena semuanya adalah satuan pendidikan yang diakui oleh negara tanpa diskriminasi. Dan saya kira itu yang sedang terjadi hari ini. Kita bersyukur bahwa penerimaan ASN di tahun 2024, tahun 2025 ini, alhamdulillah alumni Ma'had Ali diberikan kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara, dengan misalnya ada yang lolos menjadi ASN, ada yang lolos diterima bekerja di tempat manapun tanpa melihat latar belakang asal pesantrennya dan asal perguruan tingginya, walaupun itu memang perguruan tinggi pesantren. Dan ini kita bersyukur kepada pemerintah karena memberikan kesempatan yang sama. Oke, baik. Pak Direktur, saya juga dengar bahwa Ditjen Pontren sebagai eselon 2 sekarang akan menjadi Direktorat Jenderal Pesantren setingkat eselon 1. Sudah sampai mana progresnya? Ya, alhamdulillah tentu kemudian kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan ke Pak Presiden, kita serahkan ke Pak Menteri Agama, tetapi Bapak Menteri Agama sedang mengikhtiarkan itu agar kira-kira unit eselon 2 pesantren hari ini itu bisa diangkat menjadi unit eselon 1. Dengan pertimbangan bahwa pesantren cukup besar, lalu kemudian kontribusinya di tengah masyarakat jauh sebelum merdeka, pada saat merdeka dan sampai hari ini telah menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya membantu pemerintah, membantu negara, memperbaiki akhlaknya anak-anak kita. Bayangkan Mbak Rahmi kalau kemudian seluruh pesantren itu dinegerikan, duit dari mana negara mengambilnya? Tapi kemudian ada kontribusinya masyarakat ikut dalam pendidikan, maka sungguh sangat membantu negara mewujudkan anak-anak yang hebat. Dan tentu kita menyerahkan kepada pemerintah, tetapi sesungguhnya proses-prosesnya sudah jalan. Tinggal kita menunggu pada waktunya kapan kira-kira, tetapi proses-proses administrasi untuk menjadikan naik ke eselon 1
sudah dilakukan proses-proses administrasi. Kita serahkan ke Pak Presiden. Tentu kita hanya menyiapkan saja bahan-bahan, yang menentukan adalah Bapak Presiden dan tentunya atas usulan Bapak Menteri Agama. Jadi dalam impian Pak Direktur, apa yang menjadi tujuan besar dari program tersebut kira-kira Pak? Ya, tentunya nanti kalau misalnya pesantren menjadi unit eselon 1, maka tentu bukan hanya aspek pendidikan yang akan diperkuat oleh pesantren. Karena di undang-undang itu kan ada 3 fungsi pesantren. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi dakwah, dan ada fungsi pemberdayaan masyarakat. Di posisi hari ini, karena masih berada di bawah unit eselon 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka otomatis masih semangatnya fungsi pendidikan. Tetapi masih ada fungsi yang kedua dan ketiga yang belum terjabarkan programnya. Ada fungsi dakwah, ada fungsi pemberdayaan. Nah, ketika kemudian sudah menjadi unit eselon 1, maka ketiga-tiga fungsinya sama pentingnya di hadapan negara untuk kemudian pesantren berkontribusi nyata. Fungsi pendidikannya jalan, fungsi dakwanya iya, dan fungsi pemberdayaan masyarakatnya. Oke Bapak, warisan yang luar biasa ya untuk pesantren di Ya, masa betul. depan ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, semoga dimudahkan Pak, dilancarkan insya Allah. Pak Direktur, sebagai penutup, bagaimana Bapak melihat masa depan pesantren 10 hingga 20 tahun yang akan datang? Insya Allah kita semua harus optimis bahwa karena negara telah menjamin masa depannya pesantren, anak-anak kita bisa mendapatkan hak-haknya, negara tidak membeda-bedakan, maka kami sangat yakin bahwa masa depannya pesantren adalah masa depan yang gemilang. Oleh karena itu, tentu kita mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo telah melakukan langkah-langkah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk tersejahterakan hidupnya dengan ada makan bergizi gratis, juga kemudian yang kedua ada cek kesehatan gratis. Semua inilah program-program yang akan menjamin seperti apa masa depannya anak-anak kita. Sekali lagi, insya Allah pesantren akan jaya. Terakhir Mbak Rahmi, maka penting kami sampaikan bahwa ada tagline-nya Direktorat Pesantren, kira-kira seperti ini bunyinya. Yuk mondok, mondok itu keren. Yuk nyantri, nyantri itu asyik. Oke, yuk mondok, mondok itu keren. Yuk nyantri, nyantri itu asyik. Ya, oke, ya, baik. Terima kasih Pak Direktur Basnang Said. Perbincangan yang sangat mencerahkan Bapak. Semoga semakin banyak ya keluarga Indonesia yang melihat pesantren sebagai jalur unggul untuk membentuk sumber daya manusia masa depan. Sobat Sarjana, itulah perbincangan kita kali ini tentang pesantren untuk Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ISNU Channel. ISNU berdaya, ISNU berdampak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.